Allah wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul 'allam wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidana. Amma ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitus Salam rahimakumullah, marilah kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa melimpahkan nikmatnya kepada kita, di antaranya nikmat iman, Islam, kesehatan, dan masih banyak nikmat lain, hingga dengan nikmat kita dapat kenal tentang perintahnya dapat menjalankan kegiatan kita sehari-hari. Selawat dan salam kami aturkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, suri tauladan kita yang tentu umatnya dan berharap mendapatkan syafaatul ummah di yaumil qiyamah. Hadirin jamaah Allah, kita teruskan kajian kita kajian fikih maupun dengan kata Jumat kepungkur sakit naos kalau ngetepke jamaah al-ikhlas darkasi darkasi ziarah dan rekreasi, namun ziarah itu coba terus ditambahi rekreasi lagi darkasi. Nantos ten Bali, Pak. Terus darkasi ten Bali gimana? Wali gitu laras. Oke, alhamdulillah lancar dan terus beliau ya alhamdulillah sehat-sehat dan karena di lau remen mau. Cuma kita tidak tahu kapan mulai. Kalau ketika mimpin mulai keduluan derek mau jamaah apa biara mulai keduluan tinggal aus. Ini seperti biasa sebelum kita mulai ngaji kita awali dengan satu selawat ya sebagai cinta kita, mahabbah kita pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seperti biasa yaitu selawat Sallu ala nuril ladzi ya'rajas sama ya fawzaman ya fawzaman sallallahu alaihi wa sallam Nurul Mustafa Nurul Mustafa Nurul Mustafa Mala al-Aqwan Mala al-Aqwan Habibi Muhammad khairul mursalin. Oke, terusnya masih dibabakan arkanus sholat, rukun sholat, menginjak pada rukun yang ketujuh. Wasabi'uha utawi kaping pitune rukun arkanus sholat. Iku sholat yang begitu iku sujud marrotaini kelawan rong ambalan kularong aten ing saben-saben rakaat ala ghairi mahmulin ing atase saliyare perkara kang den gawa lahu marang hal wa in taharraka lan ngamun ubah apa mahmul diharokat ini kelawan odahe wong walau nahbisarin lamun obahe mahmul iku umpamane sari itu bisa tanam jipang masuk bangku bisa nopo lemeng ya taharraku kang obah bukan ono apa sari miharokati kelawan obahe wong
Di annahu laisa bimahmulin ora anane saril bimahmulin kelawan perkara kang den gawa lahu marang musalli. Kaya dulu mongko orang bayani apa sujud itu alai ing atas syarif. Kamari tak sengin. Kamari biasa jaga kaya barang nalikane sujud sapa wong ala mahmul ing atase perkara kang den gawa lam yataharrak lan ora obah apa mahmul diharokatihi kelawan obahe wong katorofin kaya dene pucuke ini selendange wong atau kang dawa. Terus rukun sholat yang kaping itu niku sujud dua sujud dua kali tiap-tiap rakaat. Sujud iku saliyane perkara sing barang sing ngaten Pak. Jadi misalnya dengan sujud mawon yani dipan ning bangku ya meskipun ubah-ubah mboten apa-apa sah utawa panjenengan sujud kali bawa selendang sing dawa ngelewer tapi selendang itu orang ubah ini sah sujud kecuali panjenengan sujud dengan betul serban sebelum ini serban. Nah serban itu nak iya ketika sholat iya betul kan ketika rukuk ya rukuk ubah sujud tidak ubah sujud ubah. Nah kalau kemudian ternyata nanti pas sujud itu kemudian dari kita batuk ini ngalang-alangi ning apa nih tempat sujud hanya mengenai kan misalnya maka itu bukan sah. Termasuk panjenengan misalnya nggawa baju sing panjang baju gede pas sujud sampai dengan semuanya betul saja. Terus itu karena apa? Karena memang itu melekat pada orang tadi yang sholat. Tetapi kalau misalnya sujud karena di samping jenengan itu tanehatan misalnya kemudian dengan sujud memang ketian betul apa karena terpisah dengan liro atau dengan sujud dengan betul sapu tangan kemudian dia sujud terus sapu tangan misalnya itu betul apa karena itu niku pisah antara sapu tangan dengan musola tadi itu sudah bisa maka betul apa tapi nak sing masih terkait mau tapi ubah rukuk dari ubah mungkin sih ubah itu dari atur gerakan sing sholat tapi nak mau betul ubah misalnya saya biasa Jawa sing lewer betul ubah betul apa tapi nak misalnya di Jawa nggak mau ubah maka sholatnya harus juga betul sah. Nah, termasuk rambut, termasuk pitis, ya, rambut pitis itu, ngalang-ngalangnya sudah bebas nih. Jadi tentunya harus bebas dari apa? Bebas langsung duduk. Gitu, terus rambut misalnya rambutnya poningan pas sholat kenging
sujud yang rambutnya mboten sah. Mboten nggih. Dadi utawa wis pokoke kali-kali kan zamane. Ndak mboten masalah kali-kali. Nah, enggak, tetap mboten sah. Nggih. Nggih, tetap iki harus terbuka. Jadi kasafai buka, buka. Ayo nonton lagi. Nggih, jadi tetap niku sudah buka. Walau saja mau, ini mau deh, misalnya sing sing apa mau, lu berusaha nah sapu tangan utawi dengan sujud menentang tiang sebelah. Sekarang mengatakan dari saya sujud sakit akhirnya dengan sujud tiang tangan tiang sebelah. Nah betul apa karena itu memang sudah bisa saking tadi. Walau saja dalam sujud sama wong ala saya atas wiji-wiji faltasako mengko kantil buat dibudak hati lawan babu wong soha mongko sah dengan pas sujud ternyata setelah sujud wonten kantil apa debur apa kereng kantil penting maka sujud sah. Tetapi kemudian wawa jaga izalaluhu yasjudu kesani. Tetapi setelah itu wajib sebagai wajib. Wawa jaga mongko wajib opo izalaluhu ngilangi. Ya, ngilangi apa? Saya mau nempel hilang kudu dari sujud besari untuk sujud yang berikutnya atau yang kedua. Nasab. Maafkan kisih serta dan maafkan kisih serta jengking. Maafkan kisih serta sujud. Jadi sujud kudu jengking. Diantar tafi'ah kawan jento jadi mul ya apa ajak jatuh apa bokonge wong itu dia jengking wama haula halan barian ini watengene ajis ala rosihi ya jatuh wama ngibahi yang apa sirahe ini ke bawah gampang ini materi terus dijengking pak. Jadi kalau sujud kok rata, bukan sah. Rata atau bahkan dengan saya itu misalnya pas dengan itu sujud dengan saya udah kan, nah mungkin undakan dengan pas di bawah, kemudian pas sujud sirah jumpa dengan udah sehingga kan antara sirah ini malah dengan ini kan rata karena kakinya di bawah maka itu bukan sah jadi harus jengking sekali ini harus jengking ya. Jadi kecuali memang ini mau lihat juga mana ada nabi kecuali memang sakit atau dengan ibu hamil ya kalau enggak angkasa ya mengkolamun jengking al tasawa utawa sejajar lam yudhi mengkora sahara tubuh sejajar ini meresah di jadi sejajar atau dua sikile maka meresah ingka nabilan ono apa beli apa ilatun penyakit nah kecuali memang dengan kalau pas sujud jengking itu sakit betul apa ini di pas jengking tapi sakit ada ilah ada penyakit atau sakit maha jadi itu betul apa
Asujudu illa kadzalika ajaza wong cukup boten itu boten apa-apa. Boten. Kemudian berikutnya sujud wa ibadin jaibatihi bikas tadi. Ya, terus kemudian meletakkan mubuake sebagai ba'udul sebagai batuk bikas kafe, ya, jadi terbuka. Terbuka ini tidak ada alam fa'intana ilmu hail mempulang orang yang tetap di dalam batuk itu hailun alin perkara sing ngaling-ngaling misalnya kaso batin kaya dene bebet apa bebet apa ini bebet misalnya apa nih 15 orang ya 15 misalnya bebet ini itu niku lam yasih boten sah misalnya boten sah. Tetapi kalau memang itu misalnya berlebih itu memang kalau dilepas itu sakit. Gitu nih. Jadi kalau begitu sakit illa ayakuna lijiza lijirahatun krono tatu wasak kolam payah alih atas wong opo idalatuh nah hilang pawe hilang koloro loro banget nih, masyarakatnya masih loro banget. Ini betul apa-apa, betul saksi, yang hilang tetap terbang, betul apa-apa. Karena saya, tapi kalau memang dicopot tidak apa-apa, maka takut dicopot. Oke. Wamaata hamulin. Nah ini, jabatnya. Dados dengan sujud itu karo metelake nggih metelake tekan tekan jadi seandainya itu misalnya ada apa yang kapas misalnya atau mungkin agak ampuh itu ada bekasnya terus ini maaf ya kita memang sebagian imam yang lain tidak harus tapi mayoritas memang kedawa ma'a tahamulin lan sertane metelakin menekan gitu menekan gitu. Nah seandainya misalnya itu misalnya tempat sujudnya itu agak apa ya agak seperti apa kasur besar misalnya itu ada bekasnya ketika kita sujud itu ada bekasnya seperti perempuan betul ya dia ada bekasnya itu jangan ya jadi kita metelakin kita ini bisa jadi fakot nah ini tenang alam sholat ini yang atasnya tempat sujud tempat sholat ini kedah kekhilafan dari imamil haromain kecuali ada sebagian imam haromain itu tidak apa-apa tidak harus metelaki tapi mayoritas ini imam haromain yang murah pokok penting bersih tadi itu tapi yang lain gitu atau mayoritas memang kedah apa itu metelaki atau menekan berarti ditekan jadi tadi saya katakan seandainya itu terbuat dari busa maka kemudian itu ada bekas tempat sujud itu ada bekasnya. Ngoten. Wa ada buruk batai lan sertane ngelake dengkul dengkul. Kemudian wa ma'a ba'du batni kafaihi. Terus apa sujud metak saya metak kemudian juga dengkul ini wajib ada 7 doang yang harus nempel langsung mak sujuan jadi batuk tangan kali dengkul kali kaki kali batin ini
Nah, terus itu memang hadisnya sokah ini, hadisnya sokah. Jadi itu unsur anggota badan kaki itu harus nempel neng tempat gon sholat, ya, tempat gon sholat. Kemudian wamaa hati apa tangan atau wabudulnya sobilan juga batini jari-jari. Ya. Akhirnya itu batin sah. Oke, terus boleh kerja apa kerja ngeten, oh di terakhir ngeten, ngeten ya, ngeten, iya ngeten, ini mata, nah kaki, sama kakinya, ngeten. Nah sunahnya memang salah sunahkan ini maksudnya gini, pada tidak, kalau ini kita beda ya, nah kakinya ngeten nih. Maka nih, itu juga memang dahwatan. Jadi semua yang nempel pada tempat sholat. Ya. Oh, ya. Sunnahnya itu mengenai kuda. Jadi ngeten. Jadi ini ilmu mawik kuda. Ya ngeten, kurang betul. Ngeten. Kira-kira pincar ya. Nah, di kira-kira kuda. Nah, betul ini. Betul. Ngeten ini, kira-kira ini kuda. Kira-kira itu lah. Nah, betul ini. Jadi kira-kira ini. Oh, berdasar. Karena memang harus ini harus nempel. Apa tangan, kalau ke sini jari-jari, batinnya jari-jari. Nah, itu berdasar itu berdasar. Jadi tapak tangan, dua tapak tangan sekaligus batinnya jari-jari. Masa ya? Berdasar apa ini? Oh, betul apa? Jadi kan, jadi kan, itu semuanya langsung. Nih, oh tadi. Nih. Nih. Itu maaf oke. Nah, sing soalnya basah nih. Nah, kering nih, kering nih. Nah, kering. Nih dicari mawon. Ngoten nggih. Jadi gak kering nih. Tidak basah, harus sama. Sing kering ngoten itu maaf, Pak. Itu najis tapi maaf. Jadi najis tapi dimaafkan. Ngoten nggih. Pas? Oh. Ya, jadi make upan gini, make upan itu barang itu menghalangi indah. Maksudnya enggak menghalangi enggak itu. Kalau itu dengan tidak menghalangi tidak apa-apa, tapi kalau itu menghalangi antara batuk dengan tempat sujud itu sah. Ya makanya saya katakan itu make up itu termasuk kategori barang yang menghalangi enggak. Nah, maksudnya menghalangi enggak. Kalau itu dikategorikan menghalangi, misalnya banyu orang tembus, kan berarti menghalangi loh. Itu tembus menghalangi loh, betul sah. Jadi makanya kalau itu di kayak apa banyu tidak apa-apa, kalau banyu tidak menghalangi. Itu kamu sampai itu kalis misalnya orang kena, nah itu berarti menghalangi. Kalau menghalangi tidak sah. Ada desa, memang harus betul-betul bersih dari sini. Ya, jadi makanya itu tergantung itu menghalangi atau enggak.
Kalau tidak menghalangi tidak apa-apa, tapi kalau tidak menghalangi tidak apa-apa. Terus. Ya, jadi itu kan gini, ada yang najis tapi ada yang ma'fum. Ya, ya, di maaf. Jadi kan dari sedikit atau tidak banyak kan? Tidak banyak. Kalau itu banyak lah, kan? Ya, tidak apa-apa. Nah, iya, itu orang kecil. Maka darah cilik tidak apa-apa. Tidak apa-apa. Orang ini. Kan darah mungkin kalau darah itu tidak apa-apa kok. Nah, itu nih. Jadi, sebenarnya sedikit tadi itu. Wabah babni asobi'il qatimah. Jadi ini termasuk kemudian apa nih kok telapak telapak sikil, ya, telapak sikil kudu wau. Jadi napak yang tempat sujud, ya, tempat sujud, tempat sholat wau. Itu termasuk boleh apa nih kok tangkap mawon, misalnya harus tangkap mawon. Ya jadi sing wajib wau dieling-eling. Wonten 3 anggota itu jabatan sing harus menyentuh, ya, tidak ada yang menghalang-halangi, mengaling-alingi, yaitu batuk, kedua tangan, telapak tangan, ngeten ampun ngeten, dengkul, dengkul itu juga mepet, dengkul, kemudian terakhir adalah kaki, telapak kaki yang bengkali, ngoten. Wasunna yang benar baru sunnahnya. Wasunna lan den sunahake disujudi ing dalam sujud apa wada'u anfin, ya. Jadi hidung ini sunnah, ya, jadi hidung sunnah bukan wajib, sunnah. Ada yang mengatakan sunnah muakkad, ya. Bal yata'akkidu li khabar sahih, jadi sunnah muakkad. Jadi menempelkan hidung di tempat sujud itu di apa itu sunnah, sunnah muakkad. Ada jadi orang baru orang yang wajib lagi, termasuk Imam Muhammad mewajibkan, ada mewajibkan. Ya, tapi mayoritas kalau Imam Syafi'i jelas, Syafi'iyah jelas tidak sunnah muakkad. Sebagian mengatakan wajib, wajib sering batuk, tapi kalau di dalam hadisnya itu wujud tadi sohainya itu. Bahwa dakwah masunna ya sunnu masunna lan terjadi apa wargul batai awal. Jadi sunnah meletakkan dengkul sik. Terus dengan saking iktidal. Nih sunnahnya apa? Dari rukuk sami Allahu liman hamidah. Nih, aja sujud udah sujud gitu. Nah sujudnya dijongkroke mboten sah. Misalnya ngoten. Maka mulai sunnah. Allah Akbar, Allah. Itu dulu sunnahnya. Memang sebagian ada mengatakan ini dulu, tapi sunnah di sini kita ini disunnahkan meletakkan kedua dengkul awalan. Nah baru kemudian setelah itu tangan, ya kan? Tangan baru. Jadi kali ini sunnahnya itu buat dia betul dengan ampun ya seperti apa soal ampun ingkang sineten langsung itu sasi. Karena itu ya pahamnya sanes. Tapi ini kita Syafi'iyah disunnahkannya itu bahkan kalau selain itu
makruh kata kalau tidak sesuai dengan itu makruh di kitab ini. Dan saya jadi kalau pas mau sujud disunahkan jempol dulu dua jempol dulu yang diletakkan wada'u rukbatayni awalan sih. Terus langsung Allah mata lagi baru tangan Akbar. Ya dengar imam wamat tubuh memanjangkan takbirnya. Ya ingat. Jadi memang memanjangkan betul-betul. Allahu Akbar. Sunnahnya memanjangkan wamat tubuh memanjangkan takbir. Ya menuju rukun takbir. Takbir yang berikutnya. Ya rukun yang berikutnya. Jadi saya mau tahu sujud mulai sujud Allah. Allah Akbar. Ngoten iki. Yes, jamaah maupun munfarid dia itu tetap disunahkan memanjangkan bacaan takbir tersebut. Setelah itu Allah Akbar. Ngoten iki. Terus iki sunahnya ngoten. Nah, wonten sing tangan rumput ini betul apa-apa. Itu sunnah toh, sunnahnya. Tapi di kitab ini ketika tidak sesuai dengan kesunahan tadi itu dihukumi makruh. Kali ini. Oke, jadi sekali lagi sunnah, tetapi ketika nanti itu tidak melakukan seperti yang dijelaskan tadi itu di dalam kitab ini dikatakan makruh. Mata Wasulnya sujud. Sudah tadi. Awalan kemudian kali bengkang, kalau tadi jengkang, bengkang, warna pada bengkang, kontrol sampai iki kira-kirane sakilan. Jadi ini sunnah memang jelas. Jadi jempol lawan itu atau bengkang. Ya kira-kira orang menapet, saya kan buatan sunnahnya bengkang kaki ngeten iki. Kira-kira sakilan, ya sakilan. Kira sekilan. Terus misalnya ngoten kuwi. Dia ngeten. Ini kesunahan. Nah, ini jadwal kibali. Nah, jadi incer ning pundak. Jadi incer ning pundak. Kemudian disunahkan dengan maaf jari-jari kaki lalu sunnahnya itu juga madhep kiblat. Berarti ngeten nekuk berarti kalau ngeten nekuk. Ya kan kebetulan apa yang paling sunnahnya ngoten? Sunnahnya memang nekuk sehingga jari-jari ini madhep kiblat. Ya, nang sunnah. Ya, nang sunnah. Ya, memang nang sunnah. Dan sekarang kenapa? Kemudian, nah lalu kurang. Wahai Allah makruhake mukhalafatu atarti bermazmur. Jadi itu makruh yang nulayani opo sing diterangkan lalu. Wis dihukumi makruh ketika nulayani mukhalafah nulayani. Berarti tidak melakukan seperti apa yang disampaikan tadi itu di sini dihukumi makruh. Oke. Memang penting ngoten.
sesuai dengan nopo ingkang ditulis wonten kitab niki. Kemudian wa qaulu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi disunahkan maos subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi salasan yang tiga sujudi dalam sujud lil ibra manut kanjeng Nabi. Bisa menambahi doa yang lain, ya, tapi dengan sholat hamba, nah dengan sholat jamaah, imamnya mau seandainya nambahi kata itu memang disunahkan. Karena sujud penghargaan makhluk pada Allah itu memang disunahkan, memang doa. Maksudnya doa. Yo penghargaan diri hamba kepada Allah. Kan yang paling luar biasa kan sujud itu. Sehingga memang pada saat sujud itu disunahkan, dianjurkan untuk doa. Sampai sholat tadi itu subhanallah kemudian disunahkan doa-doa yang lain. Nah tapi doanya panjenengan kalau diwaos ada bahasa Arab, bahasa Arab. Nah bahasa Arab betul salah menambahi Al-Quran. Tetapi kalau dengan doa yang tidak bahasa Arab, panjenengan dibatin angsal. Orang bahasa Arab terus doa setelah misalnya doa bahasa Arab subhanallah gitu, kemudian dengan agak panjang, kemudian dengan doa dibatin, ya, karena wong isone mau bahasa Jawa, betul apa-apa, tapi jangan diucapkan ketika sholat, jangan diucapkan ketika sholat, karena besok tambahin, yang betul sah, dengan angsal doa bahasa Jawa, tapi betul angsal diucapkan. Jadi itu hanya bisa dalam hati. Berapa dalam hati? Besar kali dengan maupun yang dipun dengan suwun dengan sampaikan Allah, tapi lewat hati tadi itu karena kita tidak bisa membaca besar. Nah, dan pemasangan perlu saya sampaikan bahwa imam itu tidak dianjurkan. Misalnya nonton pada sujud yang terakhir memanjangkan sujud. Berarti kan ini jangan ini. Tetapi kalau sholat munfarid disunahkan memperpanjang sujud. Disunahkan. Tetapi kalau kemudian jamaah imam betul dianjurkan. Karena jamaahnya makmumnya banyak. Ono sing kepengin cepet, ono sing baca sholat kepengin nopo, ada enggak? Kecuali memang itu komunitas dia. Komunitas yang memang yang sholat sama seperti sholatnya imam. Jadi komunitas yang memang kalau sholat ya memang dia memperpanjangkan sujudnya yang terakhir. Betul apa itu? Karena memang itu komunitas dia satu kelompok semuanya. Tetapi kalau itu kemudian jamaah tidak satu komunitas, seperti sini ada komunitas banyak bermacam-macam itu, maka sekali lagi imam tidak dianjurkan memperpanjang sujud. Ya, bisa makmumnya wah semua iman ya udah salam dan apa acara ngoten terus soalnya pelambaan atau komunitas ini tidak kadang-kadang ngoten pajak imamnya makmumnya aku udah cepet-cepet orang acara boleh misalnya terus tidak dianjurkan. Tetapi kalau munfarid atau komunitas memang dianjurkan untuk memperpanjang sujud, terutama sujud yang terakhir, karena sekali lagi itu penghambaan diri hamba terhadap Allah. Makmum boleh begini sepanjang asal dan terakhir sepanjang nanti dengan ampun kemudian
terakhir ya suwi kemudian sampai Imam Salam, saya ngoten sampai Imam Salam. Ngoten nggih. Nah, terus iki asal mau sebetulnya tidak dianjurkan itu imamnya, imamnya tidak dianjurkan. Kalau makmum boleh. Ya sebenarnya tadi sampai kesuwen, kemudian Imam Salam. Nah, ngoten nggih. Terus Imam sampai salam, nembe masih dalam itu. Maka sujud itu penghambaan itu memang maka itu sudah diatur Pak. Jadi sujud selain ibadah itu, yang ibadah itu tidak boleh. Nih, ingat ibadah ya secara ini tilawah angsa, syukur salsa. Kalau itu ada mayoritas melarang. Nah ada sebagian yang memperbolehkan. Tapi mayoritas ulama melarang sujud selain yang telah dianjurkan. Misalnya sholat, sujud sahur dan sholat, sujud syukur kepada Tuhan nikmat, angsal, sujud tilawah angsal. Nah selain sujud yang telah jelas itu mayoritas ulama mengharap. Ngoten nggih. Pun masuk pada puasa minuha. Terus makin minggu depan lawan ya. Jadi rukun yang ke-8. Suruh supaya rumah. Jadi duduk di antara dua sujud. Ngoten. Ya, ngoten yang tanggap ini masih ada kesempatan. Nih. Oh. Nggih. Saya ndek ngoten. Nggih. Coba Allah terus ah. Nggih. Apa? Kalau kemudian setelah itu tahu, nah orang yang tahu harus mengingatkan. Orang yang tahu itu mengingatkan, Mas. Ngoten nggih, Mas, mau jenengan pas jenengan sujud, tutup pas ruku ketinggal. Jadi yo aku di puasa aku yo betul. Misalnya udah cuma aku ngoten. Ya yo, ya dilemparin jauh atau Mas jauh mau dengan mau pas ruku pas sujud itu bajumu tetapi kalau kemudian itu kena angin, ya ibarat kena angin langsung dia ngerti langsung ditutup dalam. Oke, orang angin itu dia ngerti bukan langsung segera ditutup lagi. Betul apa? Betul. Jadi kalau angin, ya kalau angin dibuat macam itu, kemudian bukan langsung ditutup oleh tidak apa-apa. Oke, ya, modern sekalian dan masalah di siapa yang baju-baju yang memang bisa sholat. Nah, di modern sekalian ini yang bisa sampaikan mudah-mudahan sedikit dapat bermanfaat menambah ilmu kita sehingga ibadah kita semakin baik, semakin sempurna. Mudah-mudahan kita istiqomah beribadah Allah, istiqomah haji, istiqomah berbuat baik, istiqomah menjauh dari Allah dan kita sedoyo keluarga kita tetap dalam dengan Allah Subhanahu wa taala dari segala bala, wabak, penyakit dan segala lainnya. Amin Allahumma amin. Ala diniyah al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Malikuddin. Ya na'budu wa nasta'in ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.